Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing dan belajar bersama tentang trik, tip YouTube bagi para YouTuber pemula atau YouTuber baru. Rekan-rekan, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar, dan memahami tentang video yang tidak masuk jam tayang. Memang ada rekan-rekan. Jadi ada video-video yang tidak masuk jam tayang, meskipun ditonton, meskipun diputar, tapi tidak masuk jam tayang. Oke, rekan-rekan, perlu diketahui bahwasanya kita sudah repot-repot membuat video, kita sudah edit sana-sini agar tampak bagus, agar tampak menarik, begitu ya. Dan kita upload, kita unggah ke channel kita. Kemudian bisa mendatangkan viewer, menghasilkan views, tapi sayangnya tidak dihitung sebagai jam tonton publik. Sehingga jumlah jam tonton kita, jam tayang kita tetap ajak tidak bertambah. Perlu diketahui rekan-rekan, daripada kita sia-sia gitu ya, jam tontonnya tidak bertambah, tapi bisa jadi menambah jumlah subscriber. Jika memang fungsinya atau tujuannya untuk menambah subscriber, jadi tetap bisa saja, walaupun jam tayangnya tidak terpengaruh. Lalu apa saja video-video yang tidak dihitung, tidak masuk pada perhitungan jam tonton atau jam tayang? Terus tonton video Pak Tua ini agar paham dan bisa mengantisipasi agar tidak terjadi pada channel rekan-rekan. Sekali lagi, kecuali jika memang targetnya hanya untuk menambah subscriber. Satu, rekan-rekan, video live streaming. Selama kita live streaming, meskipun 1 jam durasinya, meskipun 2 jam durasinya, tetapi tidak dihitung masuk watching time, masuk sebagai jam tayang. Apa iya? Kenapa banyak dianjurkan? Ya betul. Jam tayangnya dihitung ketika live streamingnya sudah selesai, kemudian kita arsipkan, kemudian kita publish, kita jadikan publik. Nah, ketika sudah seperti itu, ada penonton datang menyaksikan video hasil streaming kita, live streaming kita, baru dihitung sebagai jam tayang atau jam tonton rekan-rekan. Itu jadi penting diketahui, tidak serta-merta begitu kita live streaming 1 jam, 2 jam, kemudian dihitung langsung 1 jam atau 2 jam, tidak rekan-rekan. Jadi selama live streaming kita tidak dihitung jam tayangnya. Jadi baru setelah selesai, kemudian kita taruh di ada tempat tertentu di YouTube. Sekarang ada ya tab yang memang untuk menampilkan live streaming kita, hasil live streaming kita. Nah, ketika sudah begitu, ada penonton datang mau menyaksikan, mau menonton video kita hasil live streaming itu, sekali lagi baru dihitung itu rekan-rekan. Kemudian yang kedua, video short, video pendek. Jadi video short tidak dihitung oleh YouTube sebagai jam tayang, tapi sangat bagus untuk mencari subscriber rekan-rekan. Bahkan sekarang dijadikan senjata oleh rekan-rekan YouTuber pemula untuk cepat mengejar 1000 subscriber itu menggunakan video short. Bahkan banyak rekan-rekan yang berhasil tidak sekedar mencapai 1000, tapi bisa sampai 2000, 3000, 4000, 5000 subscriber dalam waktu singkat melalui video short. Memang jam tayangnya memang tidak dihitung. Maka biasanya nanti kalau jumlah subscribernya sudah banyak, video shortnya dihapus. Katanya begitu, karena memang tujuannya hanya untuk mencari subscriber. Toh tidak berpengaruh kepada jam tayang, dihapus pun tidak masalah. Berbeda dengan video panjang yang sudah dihitung jam tayangnya, begitu dihapus maka jam tayangnya ikut hilang. Kalau video short tidak dihapus, jam tayangnya tidak hilang. Kenapa? Karena memang tidak dihitung sebagai jam tayang. Kemudian yang ketiga, video yang saat kita upload itu kita setting sebagai private, hanya untuk pribadi, hanya untuk personal,
dan orang-orang yang mendapatkan link dari kita yang bisa nonton. Jadi tidak ada orang yang bisa menonton video kita selama kita setting sebagai private, gitu ya. Jadi ini penting kan kita pahami. Selama di setting private, meskipun ada yang nonton, orang yang kita berikan link itu, maka hasil views-nya itu tidak dihitung sebagai jam tayang. Paham rekan-rekan ya? Kemudian juga yang di unlisted itu juga tidak dihitung. Kemudian yang keempat, jenis video yang tidak dihitung jam tayang adalah unggahan yang dihapus atau video yang dihapus. Jadi misalnya kita punya video yang kemudian jam tayangnya meledak, bisa menghasilkan sekian jam karena penontonnya sampai berpuluh-puluh ribu misalnya. Bahkan ada video yang ditonton sampai jutaan kali misalnya. Sementara videonya agak panjang, ditonton sampai jutaan kali, sudah berapa ribu jam itu rekan-rekan. Karena video itu dihapus, maka otomatis jam tayang yang semula masuk akan hilang. Jadi nggak jadi dihitung. Yang semula dihitung, karena dihapus video itu, maka kemudian ikut hilang, ikut dihapus juga jam tayangnya. Ini biasanya rekan-rekan, video-video yang dihapus itu karena satu, dihapus oleh YouTube karena pelanggaran hak cipta misalnya, pelanggaran pedoman komunitas misalnya, itu bisa dihapus oleh YouTube. Nah, untuk mengetahui hal ini, rekan-rekan bisa membaca berbagai macam bentuk pedoman yang dibuat oleh YouTube. Ini penting. Jadi, tiba-tiba video kita di take down, dihapus oleh YouTube. Sangat mungkin karena kita melakukan pelanggaran komunitas. Atau dihapus sendiri oleh kita, rekan-rekan. Dihapus sendiri oleh kita. Karena mungkin karena pelanggaran hak cipta dituntut oleh orang yang punya hak cipta. Mau tidak mau kita hapus. Sementara, jadi ini masalahnya, menghasilkan jam tayang yang sudah lumayan beribu-ribu jam misalnya. Nah, begitu karena kita pelanggaran hak cipta, copyright misalnya, maka kemudian kita hapus. Nah, ketika dihapus itulah jam tayang yang ribuan jam tadi ikut hilang. Kemudian yang kelima, yang terakhir rekan-rekan, tentu ini video yang tadi sudah saya sebutkan terkena klaim hak cipta rekan-rekan. Maka hati-hati. Ketika kita menggunakan video orang lain, sangat mungkin kita akan terkena klaim hak cipta. Yang punya lapor ke YouTube bahwa video yang kita unggah itu pelanggaran hak cipta. Jika dipastikan oleh YouTube memang iya, maka kemudian ini masalah bagi kita rekan-rekan. Otomatis jam tayang kita akan hilang, tidak dihitung oleh YouTube, maka hati-hati. Nah, Fatwa Belajar sebelumnya sudah membuat video tentang konten re-upload yang dibolehkan dan juga konten re-upload yang tidak diperbolehkan, dianggap YouTube tidak layak. Semoga rekan-rekan channelnya terus tumbuh dan berkembang. Segala macam targetnya bisa tercapai. Gitu ya. Jadi jangan melakukan pelanggaran hak cipta atau copyright. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.